Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Baik, ini ada pertanyaan di grup belajar muamalah. Pertanyaannya adalah saya ingin melakukan akad kerjasama dengan perusahaan swasta pada bidang usaha ayam boiler. Saya umpamakan saya sebagai pihak satu dan perusahaan sebagai pihak dua. Baik ya, berarti penanya itu pihak satu, kemudian ada pihak dua, situ perusahaan. Isi dari perjanjian kerjasama, ini perhatikan ya, kerjasama ya akadnya ya, berupa saya sebagai pihak satu menyediakan tempat. Tempat itu berarti kandang, tenaga kerja, membesarkan ayam dari kecil hingga ayam besar sehingga siap panen. Dan pihak dua itu wajib mensuplai pakan ayam, kemudian obat, lalu vaksin ayam, dokter, pengawas, dan lain-lain. Oke, berarti perhatikan ya kewajibannya ya. Kewajiban pihak satu itu kandang, kemudian tenaga kerja, dan merawat ayam. Sementara kayak yang pokoknya berupa pakannya, ayamnya, dan lain-lain dari pihak dua. Perinciannya, untuk pakan, obat, dan lain-lain ditagih dari pihak dua, perusahaan kepada saya, pihak satu, dan dibayarkan setelah ayam saya siap panen dan ayam wajib dijual dan dibeli oleh pihak kedua. Nah, ini masalah ini. Apa namanya? Kalau kerjasama gitu ya, kalau kerjasama, itu kan tidak ada ceritanya kita mengembalikan modal partner ya. Paham ya? Kalau ada klausul semacam ini jadinya utang nanti kalau jadi kayak gini bentuknya. Namun jika mengalami kematian pada ayam saat waktu dibesarkan lebih dari 50% total loss dan memang bukan kesalahan dari saya pihak satu yang menyebabkan kematian, maka saya tidak diwajibkan membayar obat, makanan, vaksin, dan lain-lain dengan syarat harus segera dilapor ke pihak dua mengenai kematian ayam. Dan juga jika ayam mengalami kematian karena force majeure seperti bencana alam, wabah penyakit, dan lain-lain, saya tidak wajib bayar makanan, vaksin, dan lain ke pihak dua. Ini enggak apa namanya, tidak mencerminkan gitu ya. Begitu kita baca ini tidak mencerminkan karakter kerjasama. Kenapa? Karena ada statement-statement yang mana pihak satu itu ada kewajiban kembaliin tuh modal dari pihak dua. Ini adalah gaya ataupun ini adalah stylenya utang ini sebenarnya. Sebelumnya kita harus menetapkan harga pakan, vaksin, obat, dan harga jual ayam. Nah, ini gimana ceritanya gitu? Ayamnya aja belum ada gitu loh. Kenapa udah ada harga jual gitu? Kita kan nggak tahu ya pas panen itu harga jualnya berapa, bisa aja lebih tinggi. Ke pihak dua pada awal sebelum pihak dua mensuplai kebutuhan ke pihak satu ini karakter hutang ini ya, bukan karakter kerjasama kayak gini. Dan diperbarui setiap kali panen. Saya pihak satu menanggung resiko pada kematian ayam di bawah 50% saat dibesarkan. Tetap harus membayar pakan. Enggak ada kerjasama kayak gitu gini ya. Kalau konsepnya kerjasama itu si partner itu nggak ada kewajiban buat ganti selama dia nggak teledor gitu ya. Jadi mau matinya itu di bawah 50%, di atas 50%, selama dia nggak teledor itu dia nggak ada kewajiban ganti gitu. Kalau kayak gini kita harus tanggung resiko, misalkan gitu ya. Di bawah 50% kita harus tetap bayar pakan, kemudian selain ada force majeure dan pihak dua menanggung resiko pada harga ayam tidak stabil. Ya, ini nanti utang jadinya kayak gini. Gini, kalau bentuknya kerjasama, itu untung rugi tanggung bareng gitu loh. Jadi, misalkan ini mau jalankan nih, satu kandang gitu ya. Satu kandang itu modalnya berapa? Misalkan berapa? 100 juta. Oke. Saya sebagai pihak satu misalkan suplai kandang, karyawan, dan lain-lain. Itu misalkan saya suplai modal 30. Lah, kamu suplai apa? Modalmu 70%. Ya udah, nanti dikelola gitu ya. Harga jualnya berapa, baru dihitung gitu.
Ini nggak ada ceritanya kemudian modal dia kita kembalikan, itu karakter utang, itu bukan karakter kerjasama. Apakah akad seperti ini dibolehkan dan solusinya jika memang ada yang tidak sesuai syar'i? Ya nggak boleh gitu ya. Ini tuh bentuknya adalah utang. Jadi walaupun terserah wallahu alam, saya memandang ini tuh utang. Jadi si pihak dua itu mau enak gitu ya, mau main aman dia. Jadi dia ngutangin gitu ya. Kamu tak utangin nih, utangnya kan nggak mesti uang ya. Utangnya adalah bibit ayamnya, pakannya dan yang lainnya. Utang kemudian digabung dengan akad jual beli. Tapi kamu harus jual ke saya. Gitu. Itu nggak boleh. Jadi sebagai kreditur, kalau mau niat ngutangi ya ngutangi aja gitu. Nggak boleh kemudian dipersyaratkan ada akad kamu harus jual ke saya gitu. Kalau memang dia maunya kerjasama, ya pakailah karakter kerjasama gitu. Nah, kalau misalkan kerjasama, untung rugi tanggung bareng, nggak boleh ada klausul nanti dia harus ada kewajiban mengembalikan, itu nggak boleh gitu. Itu karakternya utang itu. Ya jadi kalau ayamnya mati dan yang lain ya udah gitu. Kalau Anda tidak teledor sebagai pengelola, Anda nggak ada kewajiban gitu. Dan ini dihitung kan di awal gitu. Modalnya berapa? Saham kamu di usaha ayam ini berapa persen? Ya dihitung di awal tuh pakannya gitu. Realnya berapa nih? Kamu suplainya 70% gitu. Jadi boleh syirkah itu modalnya itu adalah pakan dan yang lain tuh boleh gitu. Tapi dihitung di awal. Oke, kamu sahammu 70% ya. Saham saya 30% di sini. Katakan tenaga saya dan yang lain, kandang ini semua itu adalah ada biayanya kan itu. Nyediain kandang dan yang lainnya. Oke, sekian gitu. Udah di total ya. Oke. Untung rugi. Jadi karakter dalam akad kerjasama itu untung rugi tanggung bareng gitu loh. Jadi kayak tadi misalkan, nggak boleh kemudian ada harga ayam dihitung ketika ayamnya aja belum ada gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Harga jual realnya nanti berapa gitu. Bisa aja misalkan gitu ya, dibeli dia per kilo katakanlah berapa sekarang misalkan. Katakan anggap 20.000 misalkan dibeli sama dia. Bisa aja ketika panen harga ayamnya 30.000 misalkan. Ya kan nggak sesuai kenyataan gitu loh. Nah, tapi kenapa? Kenapa kok pihak satu mau gitu? Karena dia butuh gitu. Posisi dia adalah pihak debitur sebenarnya sih. Ya dia pihak yang diutangi gitu. Allahu alam ya, saya memandang itu adalah utang sebenarnya yang berbunga gitu. Jadi apa manfaat untuk kreditur ya? Dia dapat yang jelas tadi ada klausul ya, uang dia bakal kembali tuh. Ada jaminan bahwa modal dia bakal balik kan ya. Itu nggak boleh kan dalam akad syirkah nggak boleh. Kemudian itu adalah utang lalu dia mensyaratkan dengan gabungan akad jual beli, kamu harus jualnya ke saya, nggak boleh ke yang lain, itu bermasalah gitu. Jadi kalau memang mau dibuat utang itu tuh nggak ada boleh ada, tapi biasanya perusahaan nggak mau kan pakai utang gitu. Ya udah kalau memang mau beneran realnya kerjasama, ya maka terapkanlah konsekuensi kerjasama gitu loh. Nggak boleh nanti belum apa-apa, masuk kita harus ada kewajiban untuk kembaliin. Itu bukan kerjasama kalau kayak gitu. Ya, kemudian kerugian ditanggung satu pihak saja. Ya kalau partner selama dia tidak teledor, gitu ya, selama dia tidak teledor, ya sudah, dia nggak berhak kok harus ganti dan segala macam. Gitu. Ya resikonya tanggung bareng-bareng gitu. Dan kemudian yang jadi masalah tadi adalah harga jual. Nah, harga jual itu kalau memang pakainya syirka, ya dihitunglah biaya realnya berapa nanti ketika panen gitu. Wallahu alam ya, itu yang saya bisa coba kasih tanggapan gitu ya. Jadi kalau memang mau dibawa ke syirkah gitu, kalau dia memang mengaku ini kita kerjasama loh, ya sudah berlakukan semua konsekuensi kerjasama gitu. Ya, untuk rugi tanggung bareng gitu. Nggak boleh pihak kedua mau enak aja dia mau enak aja kalau kayak gitu. Dia nggak mau tanggung resiko kayak gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi dia bilangnya kerjasama tapi konsekuensi yang diberlakukan adalah konsekuensi utang piutang gitu. Wallahu alam, semoga bisa membantu menjawab apa yang ditanyakan.